dimana sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Sudah hadir untuk warga masyarakat yang sudah pendaftaran diri ataupun yang sudah hadir di tempat, tolong agak merapat. Alhamdulillah, atlet tim Kembali caleg dalam kurung calon legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi untuk wilayah 6 Pajampangan dari Partai Gerindra Taufik Guntur menggelar kegiatan kampanye sosialisasi dan silaturahmi bersama ratusan warga di wilayah Desa Ciemas. Saat ini kegiatan yang opik sapaan akrabnya bertempat di Kampung Waratilu, Desa atau Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia Barat acara pun dibuka. Ratusan warga nampak hadir di kegiatan kampanye, sosialisasi dan silaturahmi yang digelar Taufik Guntur yang sekaligus dirinya menghadirikan langsung caleg DPR RI dari partai yang sama yaitu Satrio Dimas Adityo MBA. Hadir pula Panwascam Ciemas Fitri dan jajarannya. Diketahui saat ini Taufik Guntur telah mendapatkan nomor urut pilihan caleg DPRD Kabupaten Sukabumi yaitu nomor 1, sementara Satrio Dimas Adityo caleg DPR RI dengan nomor urut pilihan 2. Kampanye dan sosialisasi tersebut Taufik Guntur menyinggung perihal program ketahan pangan yang saat ini lokusnya ada di wilayah Ciemas yang diduga adanya isu yang kurang baik perihal dengan keberadaan pertanian jagung yang dikelola oleh salah satu PT dan kolaborasi dengan salah satu institusi dengan warga sekitar. Dengan adanya perihal isu tersebut, Taufik Guntur dan Satrio Dimas Adityo siap untuk memfasilitasinya baik di tingkat bawah maupun langsung ke atas karena dari informasi yang terima. Satrio Dimas Adityo masih keluarga besar dari Prabowo Subianto yang akan mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Gerindra nantinya. Iwan Sugianto, Palapa TV, mengabarkan. Terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan hari ini menjadikan satu Insya Allah penuh energi, penuh semangat, dengan idealisme, ingin membangkitkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini Pak Prabowo selalu berpesan kepada saya, apapun Kabupaten dan Kota Sukabumi adalah basis terbesar beliau, menang 70% di 2019. Terima kasih. Mohon maaf sampai saat ini belum bisa menunaikan semua program dan janjinya karena belum terpilih. Insya Allah di 2024, insya Allah yakin terpilih dan menang sebagai presiden. Amin ya rabbal alamin. Tentunya beliau sebagai presiden Republik Indonesia perlu dukungan dari legislatif, baik saya di DPR RI dan Kang Taufik nanti insya Allah di kabupaten. Kalian mantena selaku ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Cimas, Kang Juanda Hidayat, anu dipika hormat, kupribados, yang saya hormati, saudara saya. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai calon, termasuk kita juga membantu KPU untuk mensosialisasikan tata cara pencoblosan, gitu kan. Yang jelas harapan kita terhadap masyarakat, apa yang kita lakukan ini ikhlas, ya, didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita ingin berbakti terhadap masyarakat, mengabdikan diri, gitu kan. Dengan tadi itu bahasa saya sisa umur yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, gitu. Jadi dasarnya saya dari ikhlas, dan saya juga berharap masyarakat ikhlas bisa memilih saya. Kalaupun tidak ikhlas, saya tidak memaksa. Itu yang jelas. Saya hadir di sini, hadir di Dapil 6, Pak Satrio juga hadir sebagai calon DPR RI dari Kota Kabupaten Sukabumi. Tujuannya satu, adalah untuk membantu memajukan kesejahteraan masyarakat dan membantu pembangunan Dapil 6 itu aja. Saya rasa hari ini bukan nanti ya, karena saya berprinsip apa yang saya bisa lakukan hari ini tidak mesti saya harus jadi wakil rakyat. Tapi ketika hari ini saya mampu untuk menyampaikan kepada pusat, saya sampaikan. Kebetulan hari ini saya didampingi dengan sahabat saya, dengan saudara saya, calon DPR RI, dan kebetulan beliau ini keluarga besarnya Prabowo, Pak Prabowo sebagai Menhan. Dan di mana program hari ini yang ada di Desa Cimas ini adalah program ketahanan pangan yang pengelolaannya, pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Kostrad dan dilaksanakan oleh salah satu kontraktor yang ditunjuk yaitu PT Palmira. Di mana kan ada masalah hari ini karena sudah sekian puluh tahun masyarakat di sini mengelola lahan PTP yang tidur, lahan PTP 8 yang tidur, mereka menggarap tanah tersebut, ada yang dibikin sawah, ada juga yang ditanamin palawija. Terus tiba-tiba dengan adanya KSO
yang dijadikan lahan PTPN ini sebagai areal ketahanan pangan yang dikelola oleh Kostrad, sehingga masyarakat merasa disingkirkan, kan gitu. Ceritanya seperti itu. Masyarakat merasa disingkirkan karena mereka tidak punya kekuatan atas hak tanah. Karena itu adalah hak tanah PTPN yang hari ini KSO-nya dipegang oleh Kostrad dengan Kementerian Pertahanan. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini ada wujud sinkronisasi. Bukankah program ketahanan pangan itu sendiri untuk masyarakat, untuk rakyat? Yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat, jangan sampai ada intimidasi atau diskriminasi terhadap warga masyarakat setempat. Yang diharapkan masyarakat seperti itu. Kalau memang itu mau digarap oleh Kostrad sebagai lahan ketahanan pangan, taruhlah hari ini tanaman inti yang digarap oleh Kostrad sebagai areal tanaman ketahanan pangan itu tanaman apa? Misalkan tanaman jagung. Masyarakat hanya bertanya, boleh nggak di areal tanaman jagung itu masyarakat tumpang sari ikut menanam kunyit, ikut menanam padi, kan itu yang diharapkan masyarakat. Sehingga ada satu kebersamaan antara program ketahanan pangan yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Pertahanan, melalui pelaksananya itu Kostrad dan PT Palmira sebagai kontraktor pelaksananya, ada wujud sinkronisasi dengan masyarakat setempat yang memang sudah notabene puluhan tahun mengelola lahan tanah perkebunan ini. Itu sebetulnya masalahnya. Jadi kita ingin mematchingkan supaya program negara ini bisa mensejahterakan masyarakat juga. Jangan sampai ngomongnya program negara tapi ternyata mencekik terhadap masyarakat, itu yang tidak kita harapkan. Langkah konkret yang akan dilakukan dalam jangka dekat ini seperti apa? Saya akan mencoba mengkomunikasikan ini. Kalau memang ada satu hubungan yang baik, kita akan komunikasikan. Seperti halnya saya dengar ada isu bahwa lahan garapan masyarakat ini diantara semacam sawah yang sudah produktif puluhan tahun akan diambil alih oleh Kostrad melalui PT Palmira. Kan itu tidak etis karena masyarakat membuka lahan tersebut itu bukan keringat cuma-cuma. Mereka pakai modal, pakai biaya buka lahan sawah itu. Satu, mereka berharap ini Kenapa sih? Apa salahnya sih kalau itu masyarakat yang mengelola kembali sawah tersebut dengan aturan bisa menghasilkan bagi pengelola atau bagi pemilik KSO. Kalau bayar cukai ya masyarakat juga siap bayar cukai atau bayar pajak. Kok resmi aja sekarang bisa, yang tidak resmi aja dulu mereka bayar ke oknum PTP mampu mereka bayar. Kenapa hari ini kalau diajak ngobrol mereka tidak sanggup? Saya rasa masyarakat sanggup. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi yang saya harapkan Kostrad sebagai pelaksana program ketahanan pangan ya yang dilaksanakan oleh Kostrad melalui Kementerian Pertahanan ini, jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat, jangan sampai ada bahasa tadi itu ini program ketahanan pangan kok malah jadi menyengsarakan masyarakat, jangan sampai seperti itu. Itu aja, nanti akan saya komunikasikan. Makanya saya tadi ngomong ke masyarakat, kalau ada hal-hal yang perlu sampaikan dengan cara baik, jangan dengan cara tidak baik yang malah akan mempersempit permasalahan. Dan kebetulan ini ada Pak Satrio Dimas hari ini. Beliau jadi tahu dan mungkin akan jadi satu atensi untuk berbicara nanti dengan Pak Prabowo, dengan Pak Menhan kaitan dengan program ketahanan pangan di Desa Cimas ini. Masyarakat Cimas dengan kehadirannya kampanye yang dilakukan oleh salah satu caleg Kabupaten Sukabumi, Taufik Guntur, dengan nomor urut 1, tanggapan Anda seperti apa? Kalau menurut saya di peta politik itu adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, itu aja lah. Yang penting ketika beliau ini jadi terwujud impian masyarakat sebagai masyarakat yang memang diam di Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, sebagai masyarakat yang sejahtera dengan hadirnya beliau. Aja. Jadi tanggapan Anda dengan hadirnya beliau seperti apa? Beliau merupakan sosok yang memang didamkan oleh masyarakat untuk membangun Cimas, khususnya umumnya Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya program ketahanan pangan ini adalah program pemerintah pusat di mana digagas oleh Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Tentunya kita akan kembangkan, akan jalankan. Adapun permasalahan sosial bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Tentunya akan kita sempurnakan dan nanti kita juga akan sinergikan pertemuan antara BUMN, Kostrad maupun Kemhan, sehingga program ketahanan pangan ini ketika ada masalah bagaimana solusinya, harapan warga seperti apa, nanti kita juga akan minta perwakilan warga untuk kita pertemukan diskusi 13 pihak sehingga menjadi solusi bersama bisa disepakati, target dan programnya berjalan dengan baik serta tidak ada yang dirugikan dari program ini. Terakhir Om izin, terkait dengan isu yang muncul tadi, ini kan sudah jelas korelasinya dengan Menhan. Ya. Selama ini isu itu sudah tersampaikan sama beliau atau bagaimana? Sampai saat ini kami akan cek, kami rasa belum. Kami akan bantu komunikasikan dengan Kemhan
tentunya saya bisa melakukan komunikasi dengan tim beliau di kementerian. Kami mohon dibantu support data, kami tolong dibantu juga informasi detail sehingga kita bisa memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi kita kepada Pak Menhan. Oke, terakhir di luar dari pesan ini, konteks yang barusan, kegiatan ini tentang kampanye, ada pesan yang mau disampaikan nggak Om? Ya. Untuk bisa menggiring masyarakat, bisa memenangkan topik Guntur dan Om Dimas. Baik, terima kasih. Kami ucapkan apresiasi tingginya kepada masyarakat Kecamatan Cimas. Mohon doa restu dukungannya untuk seluruh warga 26 di Kabupaten Sukabumi. Kepada saya, Sabira Dimansyah, caleg DPR RI nomor 2, dan Kang Taufik Guntur, caleg DPRD Kabupaten nomor 1. Insya Allah kami bersinergi untuk membawa perbaikan serta membawa kesejahteraan.